Selamat pagi menjelang siang. Pada pagi hari ini kita bersama dengan para pejabat Muspika, Kades, dan tokoh masyarakat sedang meninjau jembatan gantung yang menghubungkan Desa Nangatempunak dan Desa Kapuas Tempunak. Ini jembatannya. Nih Pak Camat, ini kegiatan pagi ini apa Pak Camat? Kita meninjau kondisi infrastruktur jembatan gantung hari ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan meninjau jembatan Sungai Pintas. Jadi untuk sementara karena kondisi keamanan, maka jembatan gantung tidak bisa kita fungsikan dulu. Mohon pengertian kepada seluruh warga masyarakat khususnya di Nangatempunak dan sekitarnya yang akan melintasi jembatan gantung, silakan untuk mengambil jalur darat melewati jalur jembatan rangka baja yang sudah tersedia. Ya, rangka baja ya. Ya, untuk jembatan gantung ini tindakan kita pada hari ini kita akan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sektor dan kita akan melaporkan kepada pemerintah kabupaten, Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati kondisi terkini terkait dengan kondisi jembatan gantung ini. Mudahan bisa mendapatkan respon untuk perbaikan dan pemeliharaan berikutnya. Hanya untuk fungsional kita sudah sepakat untuk kita tangani dulu secara daruratnya agar bisa segera difungsikan kembali. Namun tentu ya, kita berharap ada program untuk pemeliharaan yang lebih baik lagi. Dan harapan kepada masyarakat itu bagaimana Pak Camat? Terutama yang warga di seberang jembatan ini yang ke arah hilir sana, gimana Pak Camat? Ya, yang jelas yang pertama kami berharap masyarakat untuk bersabar dengan kondisi yang ada karena sistem penganggaran dan penanganan ini tentunya bukanlah satu hal yang mudah untuk bisa kita lakukan hal-hal yang seketika karena proses penganggaran itu melalui proses perencanaan dan sebagainya. Yang kedua, kami berharap ada partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk kita sama-sama melakukan pemeliharaan lah untuk jembatan ini karena jembatan ini akses kita bersama. Yang ketiga, kami berharap juga dalam pemanfaatan jembatan ini harap kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya jembatan ini kan jembatan rangka kayu yang kalau dilintasi harap jangan terlalu laju kondisi kendaraannya karena kalau laju maka benturan yang terhadap papan ini pun terasa lebih kuat. Harapannya kita berkendara di sini nanti kedepannya kalau memang sudah bisa fungsional kurangilah kecepatan, jangan terlalu laju supaya yang kita buat ini bisa lebih awet. Berarti agenda pagi hari ini menjelang siang selain jembatan gantung ini jembatan satu lagi ya, jembatan Sungai Pintas. Sungai Pintas ya. Baik. Pak Kapolsek, bagaimana Pak Kapolsek? Untuk dari tindakan Kapolsek sih tetap membantu mendukung kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan kita lakukan ke depan. Kami bersama-sama dengan Pak Camat dan Rabin dan stakeholder yang ada, warga di sini ya. Mari kita sama-sama membantu sehingga kegiatan ke depan berjalan dengan baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kita sambil meninjau ke titik jembatan berikutnya. Ya, teman-teman sekalian, ini memang jembatan gantung ini sudah dibuat berapa puluh tahun yang lalu. Memang pemeliharaannya sedikit kurang terawat, jadi sehingga memang lubang ada di sana sini. Pak BPD, ini udah berapa lama jembatan ini dibangun sampai saat ini? Kalau untuk pembangunan ini, kalau tidak salah saya belum SD ataupun belum masih SD lah. Jadi sampai sekarang hanya rehab sedikit. Jadi belum rehab berat. Jadi saya rasa saya minta kepada pihak pemerintah baik kabupaten bisalah ditangani khusus karena mengingat ini adalah jalur khusus dari 3 desa, 4 desa untuk anak-anak sekolah baik pun
orang-orang luar transportasi menuju ke Kabupaten Sintang. Yang jelas partisipasi ya, Ya. dari lapisan masyarakat. Ya, kita sambil berjalan melihat kondisi jembatan ini kayaknya ini di titik bagian tengah yang udah Di tengah semakin parah dan ini sangat beresiko sekali. seleng udah putus. Iya, seleng sudah banyak yang putus. Kemudian galang-galang juga sudah banyak yang rapuh. Baut-bautnya udah pada longgar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini membutuhkan partisipasi dari lapisan masyarakat, pelaku usaha, kemudian warga, baik warga di Desa Nangah Tempunak, kemudian desa apa hilir sana Tempunak Kapuas untuk berpartisipasi, Balai Harapan dan lain sebagainya untuk sama-sama memikirkan dan berbuat. Nah, ini titik ini yang sangat riskan, sudah galangnya sudah banyak yang rapuh, kemudian baut pada longgar dan besi-besi sudah ada yang putus dan bahkan ada yang diikat dengan tali. Ini sangat berbahaya. Nah, ada bersama dengan kami pada saat ini Pak Kepala Desa Nangah Tempunak, Pak Saparudinka. Kita mau mendengarkan penjelasan beliau apa tindakan dari pejabat desa. Jadi sehingga jangan salah persepsi dari warga mengatakan bahwa dari desa, kecamatan, kemudian Muspika tidak berbuat. Mohon penjelasan Pak Kades. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan jalan, terutama jalan jambatan khususnya jambatan gantung, memang sangat memprihatinkan bagi warga desa yang ada di wilayah Nangah Tempunak dan Tempunak Kapuas. Baik pun yang melintasi jambatan ini, yaitu antara lain ada berapa desa, antara lain Desa Tanjung Perada, Mensiap Jaya, Balai Harapan, Tempunak Kapuas dan Nangah Tempunak itu melintasi jambatan gantung ini, khususnya bagi warga yang memang betul-betul mencari nafkah melewati jambatan gantung ini. Untuk mengantisipasi sebelum kita melakukan hal-hal dalam arti mengajukan proposal ke tingkat kabupaten yang lebih tinggi, kami berupaya semaksimal mungkin bersama dengan masyarakat agar bisa membantu kerja-kerja kami di desa untuk berpartisipasi dalam rangka memperbaiki jambatan ini. Nah, jambatan ada dua, ada jambatan yang melintasi, jambatan gantung melintasi atau melewati Sungai Tempunak. Tidak menutup kemungkinan nantinya di jambatan Sungai Pintas Kepuk itu juga sudah memprihatinkan ya. Memprihatinkan. Jadi dua jambatan ini kami selaku pemerintah desa Nangah Tempunak berharap kepada seluruh warga masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rangka memperbaiki sementara agar jalan ini bisa kita lewati bersama. Minimal kita berusaha, dalam arti kami bukan hanya membiarkan begitu saja. Berkaitan dengan dana desa, tentu kami tidak bisa mengalokasikan dana tersebut ke jalan-jalan yang ini, khususnya jalan kabupaten. Oke, baik. Berarti agenda pagi menjelang siang hari ini meninjau sekaligus merinci ya, merinci bahan-bahan yang diperlukan, sehingga memang eksekusinya kapan rencananya Pak Kades? Eksekusi kegiatan jalan ini mulai besok ya, Jumat ya. Jumat sore kita udah sedikit memperbaiki jalan dan jembatan, khususnya jembatan gantung. Jembatan gantung ini melalui kerja bakti sosial. Baik. Ya. Berarti tadi ketika kita rapat di kantor camat, Pak Camat memberikan arahan bahwa selain ini juga ada tim, kemudian ada poskonya juga ya. Iya. Nah, tolong dijelaskan ke kami supaya warga juga memahami, kemudian men-share juga kegiatan positif ini. Poskonya di mana? Kemudian harapannya juga apa dengan
pekerjaan mengerjakan jembatan, dua jembatan gantung, jembatan gantung dan jembatan yang di Sungai Pintas ini. Iya. Baik, terima kasih. Dalam hal ini kami berharap kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga desa Nangah Tempunak, mulai dari besok pagi kita sore selesai sholat Jumat, minimal kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit jalan kita, mempergunakan fasilitas yang seala kadarnya yang bisa kita gunakan, dalam arti bisa untuk memperbaiki jalan untuk sementara. Nah, berkaitan dengan posko kita titik kumpul di depan rumah dinas camat, dalam arti di pendopo rumah camat. Baik Pak Kades, terima kasih. Teman-teman sekalian, inilah penjelasan dari pejabat terkait mengenai jembatan yang menghubungkan desa Nangah Tempunak dan Tempunak Kapuas. Nah, ini kondisi jembatan saat ini sangat memprihatinkan. Nah, oleh karena itu sebagaimana video saya sebelumnya menjelaskan bahwa sebaiknya memang warga yang ingin melintasi sungai ini yang menghubungkan desa Nangah Tempunak dan Tempunak Kapuas, kemudian Balai Gana, Mensiap, Lempah dan lain sebagainya itu melalui jembatan Rangka Bajasana. Nah, ini jembatannya. Inilah sedikit penjelasan dari kami, kemudian penjelasan dari para pejabat terkait mengenai kondisi jembatan gantung di Sungai Tempunak ini. Kondisi sudah sangat memprihatinkan dan sekali lagi membutuhkan perhatian, kerjasama, partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, bahwa kondisi seperti ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita membangun, memikirkan secara bersama-sama kontribusi kita, baik itu sebagai pelaku bisnis, tokoh masyarakat, kemudian para pejabat, memikirkan bersama-sama apa yang mesti kita lakukan, karena ini memang jembatan yang dilalui oleh oleh lapisan masyarakat, maka sebaiknya kita memikirkan secara bersama-sama, kemudian apa yang bisa kita lakukan sehingga jembatan ini bisa difungsikan sebagaimana sebagaimana fungsi di awalnya, ini untuk untuk para pejalan kaki, kemudian pengendara motor dan lain sebagainya untuk melalui jembatan ini. Nah, teman-teman sekalian, saat ini tim Muspika, kemudian yang panitia atau tim yang sudah ditunjuk sedang menghitung atau merinci. Nah, ini rinciannya, material yang dibutuhkan untuk jembatan gantung. Nah, ini untuk sementara kita masih merinci untuk jembatan gantung ya Pak ya. Nah, Pak Supri sudah mencatat kebutuhannya. Nah, kami berharap lapisan masyarakat bisa men-share dan menyampaikan kepada kepada warga, kemudian kepada pelaku bisnis untuk melihat dan langsung bertanya ke, nanti ada posko ya Pak ya, ada posko nanti di depan rumah dinas camat, nanti ada poskonya. Ini kebutuhan untuk sementara masih dirinci oleh tim apa keperluannya. Ini kan penyangga ini sementara Pak. Iya. Setelah ada penggantinya. Ternyata memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Jadi bukan hanya papannya saja ya Pak Supri ya, tapi galangnya sudah ada yang rapuh, masih harus diganti, besi gantung ya, kemudian baut ya, ada paku di sini ya. Rincian. Ini untuk sementara rincian masih jembatan gantung, nanti ada jembatan kayu Sungai Pintas, ini juga membutuhkan perhatian dari kita. Jadi tim sedang merinci. Nah, kondisi saat ini teman-teman sekalian, air sedang surut. Ini Sungai Tempunak. Nah, dapat kita bayangkanlah kalau ada yang melewati jembatan ini dengan kondisi yang seperti ini, ya sangat berbahaya, sangat khawatir. Dan barangnya sudah sangat turun. Alhamdulillah sudah turun. Dan mohon doa dari teman-teman untuk membantu insan ini juga jangan memanfaatkan warga tapi desa untuk nah kita sekarang nih bau pada sangat memprihatinkan ini, goyangnya luar.
sudah sangat tidak layak. Ada Damil juga serta dalam pembahasan tim pikat jauh kemudian Mas ini. Baik ya. Ya masih. Oke ya, perincian dari jembatan tulis mereka di jembatan Pitas ya. Lihat kemudian butuh ya, bang besar ya dilewati yang kaki. Sekalian ini kondisi jembatan Pintas di Desa Nengatempunak yang saat ini sedang mengalami kerusakan yang parah. Kemudian tanahnya juga turun. Jadi kami bersama dengan tim dari Muspika Desa Kecamatan Tempunak sedang meninjau kemudian menghitung rincian pengerjaan dari jembatan Pintas ini. Wow. Nah ini kondisi saat ini turun. Ini berapa derajat nih turun nih? Pak Rabi, berapa derajat turun nih? 30 derajat, 35 derajat nih. Kurang lebih 30 derajat ya. 40 derajat. Iya, kalau motor melintas ini bisa tergelincir ke bawah. Itu Medan. Ya. Medan. Ada Bu Kades, kemudian Pak Camat, kemudian Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek juga meninjau jembatan Pintas. Memang tanah. Tanah. Tapi selisih kayak ya. Sini dia 16 ini. Hampir lepas dari itu ya. Iya, jadi memang sudah sangat berbahaya dan memang tidak layak untuk dilewati oleh para pengendara atau para pejalan kaki. Apalagi anak-anak kalau melintasi jalan sangat berbahaya sekali. Jadi tim sedang merinci, kemudian memetakan apa yang masih harus segera dikerjakan berkaitan dengan kerusakan jembatan Pintas ini. Ya teman-teman sekalian, ini jembatan ini sudah sangat berbahaya untuk dilintasi. Oleh karena itu sementara jembatan ini ditutup untuk para pengendara motor. Jadi memang dilarang melewati atau melintasi jembatan ini. Tuh Kobang. Sudah terjadi penurunan kurang lebih 30 derajat. Pas kebetulan terlanjur dari Pandang. Ini juga ada lubangnya di sini. Lubang, papannya sudah pada lepas. Memang selama ini pengerjaan jembatan ini dikerjakan secara swadaya. Kemudian dikerjakan oleh warga secara swadaya. Nah, pada musim kemarau memang kemarin kurang lebih hampir 1 bulan tanah retak karena memang ditimpa oleh hujan. Ini kondisi tanah. Tim sedang merinci kebutuhan pengerjaan jembatan Pintas ini. Sudah dirinci Pak Supri? Sedang dirinci ya? Sedang diuji. Berapa galang itu? 2. Dilebihkan bisa 3. Tapi Ada siapkan 5 galang. Oh, dia kan dicabut. Ya. 14 batang tiang, 2 batang galang. Terus pagi Papan lagi. papan berapa banyak? Nggak usah kan? Kalau bisa dikecilkan dari ini, biar mobil pun Tidak bisa lewat. bisa lewat. Portal.
Sekitar 20 keping persiapan. 20 keping. Nggak usah dipaskan, dilebihkan. Lebih. Ya. 20 lebih. Kan dipotong bagi 2. 20 cukup untuk tambah sulam. Ini 3 meteran kayak nih. Ya. 3 meteran papan panjang. Kalau yang sini 3 meter itu 2 meter. Galang berapa meter? Ya. Foto-foto lo kita aja. Nih ada Pak Juboy nih. Gimana Pak? Bang Juboy gimana? Kelanjutan. Kelanjutan. Tinggal nunggu bahan. Nunggu bahan ya. Nunggu bahan, nunggu tanah ada stabil. Sip. Himbauan untuk Tuh kamai kita. warga di Desa Nangga Tempunak dan Tempunak Kapuas seperti apa? Terutama untuk para pelaku bisnis ya. Apakah mereka apa yang harus mereka perbuat dan pikirkan? Sama-sama kerjasama aja lah kita. Kalau memang ada sama-sama perlu jalan, ya kita kerjasama Ya. intinya. Kalau memang karena mengingat satu dan lain hal, kita tidak punya dana, ya sama-sama lah kita bekerja. Sip. Ya. Ya, karena memang kaitan dana memang kita keterbatasan dana memang tidak ada dan dana desa itu memang tidak bisa dialihkan ke ke jembatan. Ada 2 jembatan yang rusak saat ini. Jadi memang membutuhkan kita untuk berpartisipasi. Ya, betul. Yang punya tenaga keluarkan tenaga, yang punya materi keluarkan materi, seperti itu ya. Ya, Nah, sip. jadi tanggapan terhadap sebagian warga yang mungkin barangkali punya anggapan miring ya. Kemudian yang kedua menyalahkan. Itu bagaimana nih? No comment lah. No comment ya. Ya. Oke teman-teman sekalian, kondisi seperti ini sebagaimana sudah kita bahas tadi adalah kita tidak untuk saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita berpikir membangun kemudian berkontribusi untuk kemaslahatan warga pada umumnya supaya sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena siapapun nanti tetap melewati ini, baik dia pejabat, anak sekolah, kemudian lapisan masyarakat melewati jalan ini. Jadi kita pikirkan sama-sama apa yang mesti bisa kita lakukan. Gimana Pak Supri? Untuk sementara itu Ya, wah ini sementara. Ini untuk jembatan Sungai Pintas ya. Kebutuhannya 14 batang tiang, kemudian 2 batang galang 4 meter, kemudian 20 keping papan 4 meter, 7 kayu bulat 4 meter ya. ya. Paku segala macam dirinci sekaligus ya. Pakunya, Nanti paku yang berapa ini? ya, kami berharap memang seluruh lapisan masyarakat membantu, memikirkan, berkontribusi untuk 2 jembatan ini supaya bisa difungsikan kembali ya, paling tidak untuk untuk masyarakat yang melintas dengan berjalan kaki bisa memfungsikan jembatan ini secara nyaman tentunya. Iya, sementara ditutup dulu. Mudah-mudahan menjadi perhatian dari seluruh lapisan masyarakat, men-sharekan kondisi jembatan, 2 jembatan di jembatan Pintas dan jembatan yang menghubungkan Desa Nangga Tempunak dan Tempunak Kapuas. Ya, jadi sementara ditutup jembatan ini tidak boleh dilewati oleh pengendara motor, jadi ditutup sementara. Oke teman-teman sekalian, ini informasi kemudian kegiatan peninjauan 2 jembatan di Desa Nangga Tempunak. Ya, ini jembatan yang berada di
Sungai Pintas dan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Nangga Tempunak dan Desa Kapuas Tempunak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.